Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil masyriqi wal maghrib fattakhidhu wakila. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Amal, Mercu Buana, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hari ini kita akan hidup bersama salah satu lagi nama Allah yang indah, yaitu Allah Al-Wakil, Allah yang maha mewakili. Dari apakah kata Al-Wakil yang menjadi nama Allah itu terambil? Dari kata wakala, artinya mengandalkan orang lain untuk menangani urusan yang seharusnya kita yang mengurusinya. Kalau demikian, Allah Al-Wakil adalah Allah yang paling tepat mengurus seluruh urusan makhluknya, karena Dia yang paling bertanggung jawab kepada makhluknya. Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang menjaga kita, dan Dia juga yang mengawasi kita. Jadi Allah Al-Wakil adalah Allah yang kita wakilkan kepadanya seluruh urusan kita. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Manurul Amal, Mercu Buana yang dimuliakan Allah, biasanya kalau kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang itu bisa kita percaya. Betul tidak? Mungkin tidak kita mewakilkan sesuatu kepada orang yang tidak kepercaya? Tidak mungkin. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita akan mewakilkan urusan kita kepada orang lain jika orang lain itu punya pengalaman. Dan yang ketiga adalah kita akan mewakilkan urusan kita kepada orang lain jika orang itu punya kemampuan. Ketiga syarat ini harus dipenuhi saat kita mewakilkan urusan kita kepada makhluknya. Akan tetapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah justru menawarkan kepada kita untuk menjadi wakilnya. Mari kita ademkan hati kita dengan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekuasaannya. Akulah Rabbul masyriqi wal maghrib, akulah penguasa timur dan barat, maka jadikanlah aku sebagai wakil, kata Allah. Pemirsa TV One dan jemaah Masjid Manarul Amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, pasti ada nama Allah yang disebut. Dalam firman-Nya kita sebutkan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang hidup, yang maha hidup, disebutkan nama Allah. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada yang maha perkasa dan maha penyayang, disebut nama Allah. Mengapa Allah menyebut namanya ketika memerintahkan kita untuk bertawakal? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kepada siapakah engkau bertawakal? Bukankah lebih baik bertawakal kepada yang maha perkasa? Bukankah lebih baik kita mewakilkan urusan kita kepada yang menyayangi kita? Mengapa engkau bertawakal kepada yang akan mati? Seakan-akan Allah berkata demikian kepada kita. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Manarul Amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ketika Rasulullah SAW
diusir dari Mekah. Padahal ayat yang menjamin bahwa Rasulullah akan menang telah turun. Tetapi ketika diusir, Rasulullah SAW berpikir untuk hijrah. Dan apa yang dilakukan Rasul ketika hijrah? Beliau melakukan perencanaan yang matang, menyiapkan kendaraan jauh hari sebelumnya, menyiapkan orang yang akan mensuplai makanan, mencari jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Bahkan ketika ada yang menyuplai makanan, bekas-bekas telapak kakinya dihilangkan dengan mendatangkan pengembala untuk lewat di situ membawa domba-dombanya. Lihat Nabi, bisiknya bekerja keras, berusaha tanpa mengenal tawakal. Tetapi lihatlah ketika Rasulullah SAW berada di dalam gua, tentara kafir sudah ada di mulut gua. Andaikan mereka melihat saja ke bawah kaki mereka, pastilah mereka akan melihat Rasulullah berada di dalam gua itu. Saat itulah Abu Bakar bersedih, ya Rasul, kita pasti tertangkap ya Rasul. Bersedih Abu Bakar, kita pasti tertangkap ya Rasul. Mereka sudah di depan mulut gua. Tapi lihat apa kata Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Mereka bersama senjata, mereka bersama bala tentara, tetapi kita bersama Allah. Siapakah yang menang jika kita bersama Allah, mereka tidak? Siapakah yang menang? Pastilah yang bersama Allah. Tenang wahai Abu Bakar, karena kita bersama Allah yang tak nampak. Jika kita dilindungi oleh Allah yang tidak tampak itu, mungkinkah mereka melihat kita? Sedangkan kita bersama Allah yang tidak tampak itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW hatinya tidak pernah mengandalkan upayanya, tidak pernah mengandalkan tabungannya, tidak pernah bersandar dengan kekuatan fisiknya, hatinya, tetapi fisiknya bekerja keras seolah-olah tidak ada tawakal. Asmaul Husna Subhanallah.